Saya akan menjelaskan pengertian PSAK 14 tentang persediaan. PSAK 14 tentang persediaan menentukan bagaimana perusahaan mencatat jumlah biaya yang akan diakui sebagai aset atau persediaan. Pengukuran persediaan di laporan posisi keuangan dan perlakuan akuntansi atas persediaan saat terjadinya penjualan. Persediaan, menurut PSAK 14, persediaan adalah aset yang memiliki kriteria sebagai berikut. Ke-1, tersedia untuk dijual. Kedua, dalam proses produksi atau penjualan tersebut. Ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Di sini ada ruang lingkup PSAK 14. PSAK 14 diterapkan untuk keseluruhan persediaan kecuali ke-1, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung diatur di PSAK 34 kontrak konstruksi. Kedua, instrumen keuangan diatur di PSAK 50 instrumen keuangan penyajian dan PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. PSAK 14 tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang memiliki produsen produk akrilik tur dan kehutanan, hasil akrilik tur setelah panen, dan mineral produk mineral sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik yang berlaku di industri tersebut. Perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Lalu di sini ada karakteristik sistem persediaan. Untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola suatu sistem inventaris, kita harus mempertimbangkan karakteristik dari persediaan yang akan disimpan dan juga harus memahami atribut-atribut dari keragaman sistem. Adapun karakteristik antara lain yaitu permintaan konsumen, yaitu permintaan independen dan permintaan dependen. Permintaan independen adalah permintaan yang jumlah permintaannya tidak tergantung pada permintaan barang lain. Misalnya, permintaan barang kelontong bersifat independen, sedangkan permintaan dependen adalah permintaan yang kuantitasnya tergantung permintaan barang lain. Contohnya, permintaan sebuah software tergantung permintaan hardware, permintaan velg dan mobil tergantung pada permintaan mobil itu sendiri. Di sini ada fungsi persediaan. Menurut Ahmad 2015, fungsi persediaan terdapat menjadi 3 bagian. Ke-1, fungsi pemisah, yaitu persediaan yang memungkinkan suatu organisasi dapat memenuhi permintaan layanan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan diadakan agar organisasi tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaan dalam hal kualitas dan waktu pengiriman. Kedua, fungsi economic size, yaitu penghematan atau pemotongan pembelian biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah. Hal ini disebabkan karena organisasi melakukan pembelian dalam kualitas yang lebih besar dibandingkan dalam biaya yang timbul karena besarnya persediaan, biaya sewa, biaya gedung, investasi, dan sebagainya. Dan terakhir ada fungsi antisipasi, yaitu fungsi persediaan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi persediaan. Menurut Martani 2016, klasifikasi persediaan antara satu entitas dengan entitas yang lain itu dapat berbeda-beda. Persediaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada entitas perdagangan, baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir, itu mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang atau yang disebut dengan merchandise inventory. Yang kedua ada entitas manufaktur. Entitas manufaktur ini biasanya lebih beragam dari yang lainnya. Contohnya itu persediaan bahan baku atau yang disebut dengan raw material inventory yang merupakan bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang dalam penyelesaian atau yang disebut dengan work in process inventory yang merupakan barang setengah jadi. Jadi ini tuh persediaan yang membutuhkan tahap selanjutnya. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau yang disebut dengan finished good inventory yang merupakan barang yang telah siap dijual. Yang ketiga ada entitas jasa. Tadi kan ada entitas manufaktur. Yang selanjutnya ada entitas jasa. Entitas jasa adalah biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Jadi tuh biaya jasa yang belum diakui pendapatannya itu diklasifikasikannya sebagai persediaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah suatu badan usaha atau bisnis yang melakukan kegiatan produksi dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan menggunakan peralatan seperti mesin dan lain sebagainya yang membutuhkan skala besar. Kemudian hasil produksi akan memiliki nilai tambah untuk dijual kepada konsumen atau pembeli melalui distribusi, mulai dari grosir atau eceran, sehingga produk yang dihasilkan bisa sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri perusahaan manufaktur. Ruang lingkup atau bidang bisnis yang tergolong pada sektor usaha manufaktur dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ada contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama ada industri kimia dan dasar. Yang kedua ada industri aneka produk konsumsi. Yang ketiga ada industri garmen dan tekstil. Yang keempat ada industri otomotif. Yang kelima ada industri alat dan mesin berat. Yang keenam ada industri logam. Yang ketujuh ada industri dengan basis plastik. Ada industri farmasi. Yang terakhir ada industri rokok dan lain sebagainya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri manufaktur. Ciri-cirinya itu pendapatan yang dihasilkan berasal dari penjualan, yaitu diperoleh melalui penjualan produk barang yang dihasilkan yang sudah memiliki nilai tambah untuk dijual ke konsumen atau pembeli. Yang kedua, mempunyai stok persediaan barang fisik atau barang berwujud. Ini tuh bisa berupa barang persediaan yang siap dijual atau persediaan barang setengah jadi akan diproses kembali menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada aktivitas operasional perusahaan yang berbentuk proses produksi, yaitu proses penggarapan bahan baku mentah menjadi barang baku jadi atau setengah jadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam jenis industri kimia adalah perusahaan yang beroperasi pada sektor produksi semen, porselon, logam, dan keramik. Selain itu, perusahaan yang memproduksi plastik, kimia, pakan ternak, kertas, kayu, serta pengolahannya termasuk pada jenis perusahaan manufaktur. Pada industri ini, ada beberapa contoh nih dari aku perusahaan manufaktur pada industri kimia dan dasar. Yang pertama ada Holcim Indonesia. Yang kedua ada Beton Jaya Manunggal atau BTON. Yang ketiga ada Semen Batu Raja Persero atau disebut dengan SMBR. Yang keempat ada Barito Pasifik. Yang terakhir ada pabrik kertas TGW Kimia Tbk. Yang kedua bidang aneka industri. Sementara di bidang aneka industri ini, jenis perusahaan yang termasuk dalam industri ini adalah perusahaan yang beroperasi pada bidang alat dan mesin berat. Pada bidang alat dan mesin berat, otomotif serta komponennya alias alas kaki, kabel elektronik, tekstil serta garmen dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh. Di sini saya kasih contoh perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri di bidang industri ya maksudnya. Yang pertama ada Astra Indonesia atau ASI. Yang kedua ada Goodyear Indonesia. Yang ketiga ada Astra Otopump. Yang keempat ada Sumi Indo Kabel. Yang terakhir ada Asia Pacific Cable atau disebut dengan Poly. Bidang industri produk konsumsi adalah perusahaan yang beroperasi pada sektor produksi makanan atau minuman, farmasi, rokok, peralatan rumah tangga, dan juga kosmetik. Contohnya itu ada industri Indofood CBP Sukses Makmur, ada Himia Farma, Gudang Garam, Kalbe Farma, Unilever Indonesia, Daun Setia Industrial, dan Mustika Ratu. Untuk melakukan pengolahan persediaan, perusahaan manufaktur biasanya melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada klasifikasi inventory. Ini dibagi menjadi dua. Ada perspektif akuntansi dan perspektif permintaan pasar. Perspektif akuntansi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada persediaan bahan baku atau raw material, yang kedua persediaan setengah jadi work in process, dan yang ketiga persediaan barang jadi yaitu finished good. Nah, dari perspektif yang kedua ini ada permintaan pasar yang termasuk kategori independent demand, yang dimana keputusan penentuan stok inventory dipengaruhi oleh permintaan pasar. Langkah yang kedua itu ada menerapkan atur batas minimum persediaan. Ini dengan tujuan untuk minimalisir kerugian perusahaan yang disebabkan oleh barang yang expired, barang yang rusak ataupun hilang. Yang ketiga ada menerapkan FIFO. Prinsip ini berarti bahwa stok yang pertama kali masuk menjadi stok yang terlama dan wajib dikeluarkan terlebih dahulu, sementara stok yang baru menjadi yang terakhir. Yang keempat ada cek inventaris. Langkah ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode inventaris fisik. Ini yang artinya menghitung seluruh persediaan sekaligus. Yang kedua ada pemeriksaan inventaris di tempat. Yang ketiga perhitungan inventaris secara periodik. Yang kelima ada gunakan analisis ABC, yang dimana kita bisa meninjau data produk tersebut dimasukkan ke 3 kategori berikut. A. Produk bernilai tinggi dengan frekuensi penjualan rendah. B. Produk bernilai cukup dengan frekuensi penjualan cukup. C. Produk bernilai rendah dengan frekuensi penjualan tinggi. Tujuan dari analisa ABC ini membantu menentukan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat dari tiap kategori. Yang keenam yang terakhir yaitu bangun hubungan yang baik dengan pemasok. Menjalin hubungan baik dengan pemasok bukan hanya ramah tamah, melainkan juga dengan cara komunikasi yang baik. Contohnya, membiarkan pemasok tahu kapan kita mengharapkan peningkatan penjualan sehingga mereka bisa menyesuaikan perencanaan produksi. Perusahaan retail. Industri retail merujuk pada kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan produk atau layanan kepada konsumen akhir. Bisnis retail seringkali terkait dengan toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Peranan mencakup penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen stok. Industri retail juga terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan tren konsumen. Jenis industri retail yang pertama ada retail online. Retail online adalah aktivitas penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir dengan memanfaatkan platform digital. Konsumen dapat membeli berbagai produk dan layanan tanpa perlu datang ke toko fisik. Hal ini mencakup berbagai model bisnis seperti e-commerce, dropshipping, dan online marketplace melalui internet. Berikut adalah jenis retail online. Yang pertama, pure play online retail, yaitu penjual yang hanya menjual produk secara online dan tidak memiliki toko fisik.
Yang kedua, ada bricks and click retail, yaitu penjual yang memiliki toko fisik dan juga menjual produk secara online. Yang ketiga, ada social e-commerce, yaitu penjualan produk melalui media sosial. Contoh jenis industri retail yang kedua adalah retail fisik. Retail fisik adalah aktivitas penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir melalui toko fisik. Retail fisik masih menjadi bagian penting dari industri retail karena masih menjadi pilihan utama sebagian besar konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ada sistem yang digunakan dalam kedua metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, ada pencatatan sistem inventarisasi fisik atau yang bisa disebut sistem periodik, yaitu metode pencatatan inventory di mana setiap penjualan akan dibuatkan pencatatan atas transaksi tersebut. Akan tetapi saat terjadinya penjualan tidak langsung maka akan tercatat dalam harga pokok barang yang telah terjual. Yang kedua, ada pencatatan terus-menerus yang biasa disebut sistem perpetual. Sistem perpetual adalah sistem pencatatan di mana setiap terjadi penjualan dicatat jumlah penjualan dan harga pokok yang terjual. Lihat dari kedua data di atas bahwa Indomaret Basuki Rahmat menggunakan sistem penjualan metode FIFO. Persediaan barang dagang yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dengan menggunakan sistem pencatatan periodik, penerimaan barang dicatat secara rinci sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Berikut adalah data laporan hasil stock of name yang dilakukan Indomaret Basuki dalam rentang waktu per 3 bulan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat selisih antara persediaan fisik dan perhitungan persediaan dalam sistem komputer dalam 3 bulan terakhir. Data stock of name terbaru, yakni pada periode Januari sampai Maret 2023, didapatkan kuantitas persediaan barang fisik sebanyak 3.801 dengan nilai Rp24.139.602. Sedangkan persediaan barang dagang yang terdata di sistem menunjukkan kuantitas sebanyak 3.828 dengan nilai Rp24.495.843. Sehingga terdapat nota kurang dengan kuantitas sebanyak minus 219 dengan nilai rupiah minus Rp1.513.52 dan nota lebih sebanyak 192 dengan nilai rupiah sebesar 1 juta dengan nilai rupiah sebesar 1.156.811. Baik, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu persediaan pada perusahaan jasa. Saya bahas sedikit apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan datang menghasilkan barang fisik. Perusahaan jasa berfokus pada memberikan solusi, keahlian atau bantuan dalam bentuk layanan tertentu. Perusahaan jasa menghasilkan pendapatan dengan menjual keahlian, pengetahuan, keterampilan, atau waktu mereka kepada pelanggan yang mengumpulkan layanan tersebut. Contoh perusahaan jasa yaitu seperti rumah sakit, jasa ekspedisi, atau konsultan keuangan atau jasa telepon. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud, tidak seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Produk mereka terlihat berupa hasil jasa mereka sehingga dalam pencatatan aplikasi mereka hanya akan terlihat pada bagian persediaan dan pembelian saja. Ada beberapa jenis persediaan yang mungkin ada, seperti persediaan bahan, persediaan peralatan, dan persediaan dalam bentuk bahan penunjang layanan, contohnya software, perangkat telepon, mouse, keyboard, dan laptop. Namun persediaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam persediaan melainkan dalam peralatan atau perlengkapan. Berikut ada tabel jenis perbedaan persediaan pada perusahaan dagang, manufaktur, dan perusahaan jasa. Persediaan pada perusahaan dagang ada berupa barang dagang. Pada perusahaan manufaktur ada berupa persediaan bahan baku, proses produksi, bahan pembantu, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Yang kedua, pembelian. Pada perusahaan dagang dan manufaktur ada, dan pada perusahaan jasa dimasukkan ke dalam perlengkapan atau peralatan. Harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan manufaktur ada, sedangkan pada perusahaan jasa tidak ada. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur ada, tetapi pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa tidak ada. Tujuan dan manfaat persediaan dalam perusahaan jasa. Yang pertama, sebagai penjamin ketersediaan barang. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas layanan. Yang keempat, mengoptimalkan operasional. Pengaruh persediaan terhadap laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tentunya, pada perusahaan jasa, perhitungan berpengaruh dalam laporan keuangan. Antara lain pada keseimbangan perusahaan, laporan keuangan yang akurat, dan pengaruh terhadap laba rugi. Berikut ada contoh mengenai perusahaan jasa pada Bank BCA. Terakhir ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi. Pada laporan berikut tidak terdapat persediaan karena perusahaan jasa memang belum bersediaan.